Saya kesini masih merokok. Saya ini salah satu Teman rokok saya. Bukan. Bukan. Salah satu yang tangkap saya nih. Produser itu tuh dalam sekejap berpikir bahwa kenapa saya harus melakukan ini. Dari situ saya berpikir bahwa wah itu Tuhan bekerja dan itu yang bekerja dalam pribadi saya sehingga ada rasa untuk harusnya nggak gini nih. Saya nggak boleh lakukan ini nih. Kalau saya lakukan ini dampaknya ini, efeknya ini. Bedanya kalau saya itu ada pencobaan, saya cobain sambil doa sama Tuhan. Jadi gini. Itu keren abis tuh. Sip. Don't try this at home atau dimanapun ya. Nah kalau misalnya ditanya gimana caranya kita bisa dekat sama Tuhan atau gimana kita bisa merasakan Tuhan, ya gampang, ya jalin hubungan sama Tuhan, ya mau doa, baca firman, semuanya. Kalau saya jalin hubungannya setiap hari saya nego sama Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Loh itu cara saya, ya saya juga berdoa, saya juga baca firman. Tapi kan kayak teman-teman semua, pasti ada jalin hubungan. Loh kita tahu Nando itu ada, Gary ada, Ivan ada kan dari jalin hubungan dong. Kalau saya nggak jalin hubungan dengan mereka, saya nggak tahu mereka ada atau nggak. Oh ya guys, nanti kalau misalnya mau kepo apa yang tadi yang nggak diceritain itu, tingkah lakunya 1000 views ya kita spill. Right. Wow. Amin. Wow. Halo guys, kembali lagi bersama kami Nilai Kristen. Oke, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang misteri, fenomenal. Tentunya bersama kami dengan Pak Produser. Jadi yang sudah menanti-nanti kita sebentar lagi akan diskusi. Tapi sebelum itu saya persilakan kepada teman saya yang sebelah kiri. Berdoa dulu Pak. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh melakukan podcast Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyertai dan melancarkan semuanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk bukan doa syafaat saya bisa tiru. Intermezzo. Oke, silakan produser. Yang kita akan bahas hari ini adalah sebenarnya Tuhan ada atau tidak. Kalian lihat ya TikTok kan zaman sekarang orang tanya Tuhan tuh ada apa enggak sih? Tuhan ada. Sepengalaman kalian ini ya, kalian ini penjelasan teologi ini. Bukan hanya para host biasa, bukan hanya hamba Tuhan guys. Kalau menurut saya sih podcastnya cuma 5 detik. Jadi nanti ya sama-sama kita jawab. Jadi saya yakin kalian punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, jadi bisa jelaskan secara singkat dan terperinci sebenarnya Tuhan ada atau enggak, supaya anak-anak di luar sana juga tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya ada. Cuman kalian harus begini. Udah, mereka udah punya Tuhan masing-masing. Untuk nilai Kristen. Dari awal udah diulti. Silakan. Lampunya nyalain ya, gelap. Oke. Duluan siapa nih? Dari Pak. Ya oke. Mister. Ya udah sama-sama jawab aja dulu ya. Oke. Untuk disclaimer pertama nih. Ada. Yes. Udah. Bareng yang kompak. Ya, sama-sama. Tuhan tuh ada atau enggak? 3, 2, 1. Ada. Oke, selesai. Thank you produser. Terus. Ya. Lebih ke cerita lah ya, berarti kan. Pengalaman. Mungkin boleh aku dulu. Soalnya barusan. Bapak ambil aman pertama ya. Oh iya, harus duluan. Emang cowok itu harus inisiatif, Bro. Guys, siap. Iya. Kalau enggak melangkah, enggak ada actionnya, enggak ada hasil. Nanti enggak dapat. Oke. Dikasih contoh. Bukan soal itu sih, tapi lebih tepatnya. Barusan hari 2 hari lalu kayaknya. Kemarin atau 2 hari lalu lah. Kalau tanya Tuhan itu ada apa enggak? Menurutku, aku bilang ada karena ini enggak masuk akal. Jadi sesuatu hal yang nggak masuk akal, tapi kok bisa? Jadi nggak ini. Jadi jadi yang terjadi, hari ini hari Jumat yang waktu kan kita libur nih ya, kan kerjaan libur. Iya. Nganggur kan? Iya. Maksudnya free ya? Iya, free. Bangun siang biasa. Iya. Nah, kita ini kan cowok-cowok lah. Terutama kita punya masa lalu, kita punya kesalahan lah yang kita mau stop, kita mau berubah. Hari Jumat itu saya hampir jatuh ke dalam dosa yang dulu, dosa masa lalu. Nah, cuman apa itu ya Pak ya? Itu episode lain ya. Iya kalau jelasin apa itu nggak usah digoreng. Ya sorry. Jadi hampir banget balik lagi ke dosa yang kapan lalu.
Jadi sudah nih tiba-tiba ada nih chat masuk gitu ya, ditawari gitu. Terus kita mau berhenti, sudah niatan mau berhenti sudah doa minta ampun sama Tuhan mau stop semuanya. Tiba-tiba nggak lama, nggak sampai 2 menit bahkan, saya ditelepon sama teman saya yang lain. Yang mau ajak. Enggak, jadi gini. Gampangnya gini aja, yang nge-DM saya cewek. Iya, yang nge-DM saya siang-siang bolong cewek. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, cobaan lah itu ya. Ya bukan berarti dicobain kan. Jangan. Ya, betul. Itu cobaan. Nah, Coba. detailnya nggak usah lah ya. Nah, terus terus tiba-tiba nggak lama 5 nggak sampai ya itu 2 menit saya ditelepon sama temen cowok ngajak keluar makan siang. Langsung nggak pakai A B C langsung ya Gas. berangkat gas. Oh, jadi siang itu dikasih 2 menu berbeda. Iya, betul. Antara yang baik dan yang jahat. Betul. Harus pilih menu. Langsung pilih menu gitu. Ya, disclaimer ya, enggak semua perempuan itu jahat, enggak, tapi maksudnya Enggak, iya. konteksnya ini tuh Bukan yang ke satu orangnya, bukan ke orangnya tapi ke tingkah Aku lakunya pikir lah. yang dosa. Oh, bukan. Oh enggak siang dong. Iya, siang enggak ada yang buka, Bro. Enggak ada yang buka. Kalau yang itu Kamis malamnya yang di chat. Kalau itu nanti. Nanti. Kalau yang itu Kamis malamnya di chat, besok datang gitu dibilang. Wah. Tapi yang ini Jumat siang itu tiba-tiba ditelepon, nggak tahu kok bisa tiba-tiba telepon ngajak makan siang yang jarang banget nelpon ngajak makan siang. Akhirnya langsung iya keluar, udah cancel. Jadi akhirnya oke, selamat saya. Oh. Saya jujur nahan kan susah. Kita dengar dulu. Iya. Iya toh, nahan Iya. tuh susah loh. Iya. Nahan godaan terus apa kan kayak yang kapan lalu sempat bilang lari. Makanya itu saya lari. Oh itu, tapi Bapak sebentar lagi hampir ketarik loh itu mau lari tapi Iya, tapi makanya akhirnya tiba-tiba ditelepon langsung nggak pakai ABC langsung. Kalau ibarat Lari. Pastor Kevin jalan dulu, Tuhan tolong ya. Di jalan. Nanti Bro. Nanti. Jangan kalau itu. maksudnya itu baru kejadian pertama, nanti kan baru ada kejadian ke depan lagi. Itu. Mudah-mudahan kedua lolos ya. Karena kedua lolos. Itu yang barusan terjadi. Kan barusan ada di Jumat kemarin. Coba yang lain. Silakan Mr. Kevin. Tuhan itu ada apa? Kan itu kan. Wah, kamu kalau manggil saya sudah pakai gelar gini, cerita saya enggak boleh ngawur-ngawur ini. Ini gelar di muka ini. Iya. Saya ganti ya. Silakan Bro. Iya. Tapi bener loh itu. Ya. Kita upload ini kan apa Instagram real story ini upload ya gitu kan. Saya di DM. Oh, Saya di DM. sama yang ngajak. Sama cobaan. Iya. Ya. Kita kasih label dia sebut saja mawar gitu ya. Iya, kita sebut saja Mawar lah ya. Cobaan Di reply sama Mawar tuh di reply. Dia kayak ketawa-ketawa gitu kan. Gak nyangka Jadi kan? mungkin buat kau yang nonton kau tahu tuh kamu siapa ya. Dia ketawa itu maksudnya halah. Iya, anggap remeh kayaknya. bener. Bukan anggap remeh. Jadi dia chat Gak DM nyangka, gitu. gak nyangka. Dia DM. Dia bilang gini, setiap kali kamu ngomong loh aku selalu ketawa gitu. Terus tak tanya, aku tanya, loh kenapa emangnya gitu? Kau udah salah ngomong hahaha gitu. Dibalas sama dia, enggak, cuma di dalam hatinya. Apa iya? aku asal. Dipertanyakan. Ini loh makanya ya buat teman-teman semua, buat teman-teman semua, emang pepatah itu benar, action speaks louder than words kan gitu. Iya. Jadi jangan banyak ngomong, nggak ada actionnya gitu Ibarat ya. kan kalau salah label ini. itu langsung kayak digampar siang-siang. Apa iya sih? Iya sih, stop lah weh. Jadi buat kamu terima kasih ya peringatan warningnya. Tapi kayak itu di DM kan, di DM gitu. Di WA dikirimi ini apa? Sherlock. Jadwal event. Lah, dia yang ngomong gitu, dia mancing oke. Astaga, dia Malah ditawarin. Ini Bapak Nanti kita undang jadi bintang tamu nanti. Jangan dong. Yang jadi bintang tamu yang main di eventnya aja itu. atau kita ke sana aja di eventnya. Loh, bikin podcast di sana ya. Itu Sabtu ini sih. Wah, salah lagi jadwalnya. Eventnya Sabtu ini, enggak. Tapi kan ya enggak usah. Oke, skip. Lanjut yang lain. Mungkin
antara Giri atau Nando dulu ya. Saya sebenarnya di otak saya itu banyak. Cuman harus saya filter dulu ini karena sudah terlanjur tadi loh. Jadi pakai gelar kan. Jadi saya kalau ngomong double langsung yang terlalu gimana gitu. Jadi mungkin duluan aja. Dari sisi teologi dulu aja bisa, Pak. Jangan. Coba yang lain. Boleh. Saya dulu. Tapi ini kejadian. Pidato ini panjang pidatonya ini. tapi aku kasih lihat dulu. Ini mau pilih nomor 1 apa pilih nomor 2? Bedanya apa? Saya nomor 2 sih. Kalau nomor 2 udah menang ya? kalau nomor 2 itu aku sudah pernah ceritain. Kalau nomor 1 aku belum. Ceritain di mana dulu? Di podcast belum kan? Di podcast belum sih. Nomor berapa yang sudah ceritain? Dua. Oke, saya pilih nomor 1. Iya. Tidak. Ini agak hampir sama dengan punya Saya Iya. Ivan juga. Bro Ivan. Ya. Jangan pesan. Oke. Bro. Abis ngomong gitu tadi pes. kayak pada waktu itu tuh langsung Tuhan tuh kayak mengerahkan ke jalan yang lain supaya kita jangan melakukan dosa itu. Oke. Nah, waktu itu tuh aku ingat sekali, tapi ini waktu SMA dan ini aku tahu memang Tuhan menjauhkan saya itu dari dosa itu. Nah, saya tuh mau pergi untuk melakukan dosa. Mau pergi untuk melakukan dosa. Dosa apa itu? Enggak usah. Bilang itu. Itu episode lain. Jangan mancing. Aku tuh mau pergi melakukan dosa. Udah niat banget, udah terpengaruh, udah gak bisa kontrol, gak tahan. Pokoknya itu kemauan pribadi sudah. Pokoknya mau ke sana mau pergi. Iya. Terus ketika mau pergi dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba tuh ada orang itu yang panggil Kak Ojek. Siapa? Tapi itu malam. Itu malam tuh jam 1 malam. Pagi, jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Ya, jam 1 pagi itu aku mau pergi ke satu tempat itu pokoknya mau melakukan dosa di situ. Terus itu sudah mau dekat di sana sih. Terus langsung kayak ada orang panggil Kak Ojek. Nah, terus aku noleh ke belakang. Ya, Kak Ojek. Siapa kata, daripada buang-buang berkat kan, aku langsung mutar tuh motor. Aku ikut iya ojek ke mana? Bapak kata. Ini bapak-bapak sih. Kata, "Oh, ojek ke dalam aja." Itu ini di Ambon. Kemudian aku bawa orangnya terus langsung Hilang. Enggak, sudah naik terus aku antar. Terbang. Enggak napa. Langsung kata, aku tanya ke bapaknya, "Bapak kok baru pulang jam segini?" Kata, "Iya, baru pulang pelayanan." Kata, "Loh, selesai. baru pulang pelayanan." Loh, pelayanan? Bapak pelayanan di mana? Itu kalau di Ambon tuh di daerah Batu Gajah lah. Kata, "Bapak pendeta?" Kata, "Iya, saya pendeta." Ini pendeta halangi untuk dosa. Ajak ini sebentar. Ini kayaknya pas nih. Terus langsung pendetanya Maksudnya pas apa ya? Pas Gimana? Iya. Saya juga bingung. Iya. Enggak, maksudnya gini. Kan aku mau pergi, tapi ini penghalangnya pas maksudnya. Penghalang ini seorang hamba Tuhan. Iya, Kira iya, mau Diajak juga. Enggak, kata lu. Pasti saya ajak nih. Enggak lah, kata, ini hamba Tuhan yang iya. kok kayak aku rasa ini kayaknya bukan kebetulan nih, tapi memang kebetulan Tuhan pakai hamba Tuhan ini dengan cara walaupun ojek tapi Tuhan supaya aku gak nyampe ke tempat situ. tujuan dosa. Itu Terus SMA terus langsung SMA. Baik loh Tuhan loh. Dikasih uang jajan loh. langsung bapaknya bilang, "Terus kamu belum pulang?" Kata, masih ojek Bapak. Masa ojek sampai jam segini? Pulang, daripada kamu tinggal di luar, kamu kenapa? Jangan sampai kamu berbuat dosa. Kena langsung. Loh, kok bisa? Jangan sampai kamu buat dosa, lebih baik kamu pulang. Kata, "Iya Pak, nanti setelah saya antar Bapak, saya langsung pulang." Saya antar Bapak pendeta itu turun, dia pulang, langsung aku pulang. Pas keluar dari lorong rumahnya, kanan dosa, kiri Berumah. enggak, kiri pulang, langsung pulang. Aku bilang, kata, "Tuhan, thank you." Walaupun ada tawar cuman ojek tapi hamba Tuhan itu mengingatkan dan saya percaya itu Tuhan menghalang saya. Iya. Nah, Bukan kayak katanya Pak produser itu uang jajan tambahan. Enggak. Langsung saya pulang. Tapi kalau Maksud aku Tuhan baik kan. sangat Sudah suruh pulang, dikasih berkat. iya loh. Kan? Disuruh pulang terus dikasih berkat lagi. Ya. Terus selamat lagi. Iya, betul. Baik loh Tuhan itu. Sangat baik. Nah, itu pengalaman gue. Giri gimana, Giri? kalau saya, kamu ada lagi? Itu kalau semua diceritain hidupnya panjang. Iya, saya ini sebenarnya kalau
Agak panjang ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, So, ada. Gini, saya ini sebenarnya kalau menceritakan bahwa Tuhan itu ada enggak ya, saya juga bukan pakar teologi aman enggak. Enggak, ini lebih ke pengalaman pribadi aja. Pengalaman Jangan pribadi. dikasih teorinya dulu. Makanya kalau nanti Tuhan tolong lah ya, kalau kita undang narasumber yang lebih pakar itu. Kalau saya sih Tuhan itu ada dari kisah hidup saya. Oke. Sudah. Iya. Jangan nangis. Ada tisu nggak? Nggak, Tuhan itu ada dari kisah hidup saya seperti ini. Saya yang dulunya memang kalau bisa nanti disensornya brengsek ya. Nah, itu dulu brengsek. Enggak juga. Poin untuk cari viewers. Oh ya guys, nanti kalau misalnya mau kepo apa yang tadi yang nggak diceritain itu, tingkah lakunya 1000 views ya kita spill. Guys, wow. Amin. Wow. Nah, aku kan belum cerita ya. Jadi kan tadi kan yang dibilang yang sudah cerita. Nah, aku Iya. belum cerita. Tapi ini juga jangan jadi sebuah ancaman untuk kita Bapak nggak cerita, nggak harus. Oh ya, iya siap. Oke. Lanjut. Saya dulunya memang seorang yang pendosa sekali. Ya, oke. Pakai skin enggak? Ya. Enggak. Saya dulu nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nggak pernah berpikir menjadi seorang hamba Tuhan. Dulu itu saya. Jangan nangis dulu bro, jangan nangis dulu. Saya yang nangis sebelah yang cerita aja ya. Biar yang cerita saya yang nangis. Biar kalian dapat gitu. Jadi, saya nggak pernah berpikir saya menjadi hamba Tuhan, tetapi dari seiring berjalannya waktu, saya tahu tuh. Saya dulu memang Kristen, tapi saya ada yang brand yang lama itu Kristen yang tapi sekedar agama di KTP, tetapi saya tidak berpikir bahwa Tuhan ini segini-gini itu enggak. Tuhan tuh bisa melakukan ini enggak. Saya tuh hanya memang melayani ya, tetapi melayani pun melayani tetap jalani dosa, maksudnya tetap minum, tetap baku hantam, tetap ya dengan gadis-gadis. Begitulah ya, gitu. Pernah juga pakai ya ini ya, pakai nanti ya disensor aja kalau bisa. Enggak kalau ya kita harus sensor itu. Makanya disensor aja. Oke, nah itu kemudian seiring berjalan waktu ada satu hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan saya juga nggak perlu bilang apa namanya. Ya itu jalan Tuhan lah. Ketika ditawari saya menjadi hamba Tuhan, dan saya dengan spontan jawab iya. Ya, kalau saya mau datang ke sini ke Surabaya untuk kuliah hamba Tuhan. Nah, dari situ saya belum juga melepaskan itu. Saya ke sini masih merokok. Saya ini salah satu Teman rokok saya. Bukan. Bukan. Salah satu yang tangkap saya ini. Oh. Produser itu tuh. Iya. Saya ini anti rokok. Banyak ya. Sehingga ketika saya datang ke sini pun saya masih melakukan ya itu. Tetapi pada satu waktu di mana kan banyak orang bilang gini, jalur pertobatan mereka merasa berpikir bahwa ngapain sih hidup gini-gini aja kan gitu. Kemudian mereka mendapatkan suatu penglihatan lah, kemudian mereka merasakan sesuatu yang enggak. Saya dalam sekejap berpikir bahwa kenapa saya harus melakukan ini. Dari situ saya berpikir bahwa wah itu Tuhan bekerja, dan itu yang kita kalau kita lihat bersama itu Tuhan ada sehingga dia bekerja dalam pribadi saya, sehingga ada rasa untuk harusnya nggak gini nih, saya nggak boleh lakukan ini nih. Kalau saya lakukan ini dampaknya ini, efeknya ini, sehingga sampai sekarang saya boleh dipercayakan Tuhan melayani, bekerja bersama Haleluya. teman-teman yang ada. Allah turut bekerja. Oke. Allah turut bekerja dan Amin. melakukan Kalau kebaikan. bisa Persembahan boleh dijalankan. ya itu yang saya karena itu yang saya boleh lihat bahwa Tuhan ada dan Tuhan bekerja. Kalau dia tidak ada di dalam hidup saya, mungkin saya masih hidup dalam dosa. Paulus dipilih karena kasih karunia. Nah sehingga Wah, Pak Pendeta banget nih. Iya. Nah, ini arahnya udah kayak khotbah. Paulus dipilih karena kasih karunia. Dia Dan dipilih dia karena- percaya bahwa dari situ Tuhan ada. Itu. Oke. Oke.
Ya, saya nggak Haleluya. perlu panjang untuk Iya. Ya, kalau secara teori kita semua sudah tahu ya Tuhan itu ada, menurut firman Tuhan itu juga ada, kita percaya juga Tuhan itu ada, makanya ya Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Oke. Kalau sharing, saya dari tadi itu waktu dengerin ngomong tuh saya tuh mikir, yang mana yang harus saya omongin? Arti banyak. Lu lumayan. Banyak, lumayan. juga banyak. Ini yang barusan Lumayan. aja. Lumayan. Saya barusan, memang Nah. kacau sih. Ini sebenarnya Tiba-tiba memori itu milih ya. Iya, langsung Mana game? ngefilter lebih tepatnya itu. Yang mana? Nah, oke, jadi gini. Kayak masalahnya itu sudah disinggung sama Pak produser tadi. Bedanya kalau saya itu ada pencobaan, saya cobain sambil doa sama Tuhan. Jadi, Wah, jadi gini. itu keren abis tuh. Sip, don't try this at home atau dimanapun ya. Jadi gini. Ada, saya nggak spesifik ya. 1000 views, spill. 1000 views kita spill. Jadi Saya mau- ada gini, kadang itu kita sebagai cowok ya atau manusia lah pada umumnya, cobaan itu kan datang sendiri. Kita tidak Memang. minta, kita tidak ngundang loh. Ya kita tidak ngundang, dia datang. Nah, waktu dia datang ada nih satu cobaan nih. Bentuknya WA biasanya atau Enggak, kalau yang ini real life person. gitu. Langsung fisik, Pak. saya DM soalnya masukin Nah, DM. ini saya lihat attach. jangan sampai di touch gitu. Nah, ini tuh lihat face to face. Nah, face to face cobaan datang gitu. Nah, naluri laki-laki kan, saya nggak sampai langsung ke arah gimana. Sebenarnya simple. Maksudnya bukan ke dosa yang jangan di spill. maksudnya saya bukan mengarah ke dosa perzinahan seksual dan lain sebagainya, enggak. Cuman ada posisinya itu gini, posisinya itu saya waktu itu belum pacaran, emang belum pacaran. Jadi langsung aja disclaimer ya, belum pacaran, tapi sudah dekat dengan seseorang gitu. Gak perlu spill orangnya juga. Nah, enggak. Jadi posisinya sudah dekat dengan seseorang. Nah, waktu itu kejadiannya itu intinya ada cobaan lah datang gitu. Cobaan datang yang kesalahan saya yaitu saya tuh nego sama Tuhan, caranya bukan kayak kalau Ivan tadi kan tahu-tahu sama Tuhan diblok nih. Sama Tuhan diblok langsung akhirnya bisa milih yang lain, pilihan lain. Nah, saya itu waktu itu Tuhan nggak ngeblok menurut saya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya Tuhan blok. Bloknya apa? Ya pemikiran dalam hati. Maksudnya bilang jangan dilakuin kan gitu. Nah tapi cobaan itu datang, saya lakuin sambil doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tahu ini salah, tolong tahan saya. Tapi ini saya lakuin. Loh, true story. Jadi nanti untuk bagi kamu yang mendengarkan, lebih tepatnya yang sekarang bersama dengan saya mendengarkan, kalau mau cerita lengkapnya bakal saya ceritakan. Tapi DM lah ya, saya. oke, jadi Rame-rame DM. nah yang ini tolong yang saya barusan bilang ini jangan masukin ke teasernya ya. Jadi harus nonton dulu gitu baru tahu gitu, oke ya. Oke, nah jadi cobaan ini datang. Ya itu, saya approach tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong bikin supaya situasinya saya nggak bisa approach. Intinya Tapi sudah gitu. lakukan. Tapi saya approach. Sudah lakukan. Nah, gila kan? Gila loh. Makanya tadi Pak produser bilang kalau saya lain, emang agak lain saya ini. Kalau saya jadi Tuhan saya Iya itu kalau tempeleng puter kepala. Nah, jadi gitu. Nah ternyata Tuhan bikin situasi sampai saya tidak bisa approach. Nah ini makanya waktu saya sudah nggak approach, saya doa sama Tuhan, terima kasih. saya sadarlah logika Ya. saya yang salah ini kan saya gini-gini. Iya, makanya saya Tuhan terima kasih. Emang kebacut saya. Ngawur. Lo itu ngawur. Makanya itu ngawur. Tapi ya tidak saya ulangi lagi. Jangan Maksudnya sampai lah sekarang sudah nggak saya ulangi lagi. Cuman pernah terjadi kejadian seperti itu. Jadi, ya, itu Ya, saya tahu Tuhan ada. Kalau saya tangkap ini kan semua pengalaman ya pribadi dengan Tuhan. Saya akhirnya kalian bisa rasa kalau memang Tuhan tuh ada gitu secara pribadi. Nah, sekarang bagaimana kalian menyampaikan as a simple kepada anak-anak muda di luar yang sekarang ini bertanya Tuhan ada atau enggak sih? Menurut kalian sesimpel apa gitu? Kalau kalian mau tahu Tuhan ada atau enggak, ini nih caranya. Ini nih caranya. Jadi mungkin share cara yang kalian lagi alami sampai kayak oh ini Tuhan ada sebenarnya nih, kamu aja nggak rasa gitu. Oke. Mungkin itu yang harus dibahas. Oke, saya mulai dulu ya. Tadi kan saya yang terakhir soalnya. Jadi saya mulai sebenarnya nggak ngaruh sih. Jadi gini. Kalau menurut saya Tuhan tuh ada, buktinya apa? Kalau misalnya sekarang teman-teman semua yang sedang mengalami masalah atau sedang berada dengan masalah tapi masih survive sampai hari ini, berarti Tuhan tuh masih menyertai.
Jadi kita jangan ngelihat atau ngerasa Tuhan itu ada waktu masalahnya selesai, waktu sudah ada jalan keluar. Tapi di posisi kita bisa bertahan di masalah itu berarti penyertaan Tuhan sudah ada. Kenapa? Karena setiap masalah yang datang dalam kehidupan itu kalau kita sendiri yang ngatasi nggak mungkin bisa. Kalau misalnya kita sendiri bisa ngatasi namanya bukan masalah. Tapi kalau masalah itu karena kita nggak bisa ngatasi. Tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa survive, berarti Tuhan itu masih menyertai. Nah kalau misalnya ditanya gimana caranya kita bisa dekat sama Tuhan, atau gimana kita bisa merasakan itu, ya gampang. Ya jalin hubungan sama Tuhan. Ya mau doa, baca firman, semuanya. Kalau saya jalin hubungannya setiap hari saya nego sama Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Loh itu cara saya. Ya saya juga berdoa, saya juga baca firman. Tapi kan kayak teman-teman semua, pasti ada jalin hubungan. Loh kita tahu Nando itu ada, Gary ada, Ivan ada kan dari jalin hubungan dong. Kalau saya nggak jalin hubungan dengan mereka, saya nggak tahu mereka ada atau nggak. Seperti kayak misalnya teman-teman semua yang mungkin ngefans sama idol di luar sana. Waduh ini saya disomasi sama K-popers gak ya? Ya intinya gini lah. Kalau misalnya, nah idol di luar sana kan tidak tahu kalau kalian tuh ada. Gitu kan. Jadi karena apa? Nggak ada hubungan. Mungkin cuman sebagai viewers live-nya mereka atau nonton konsernya, tapi kan tidak ada hubungan secara langsung antara idol itu dengan kalian gitu. Kalau misalnya ada hubungan langsung ya congrats, berarti idol itu tahu kalian ada. Tapi kalau yang tidak, cuma mengagumi dari jauh kan idol itu tidak tahu kalau kalian itu ada. Ya sama, kita dengan Tuhan ya harus ada hubungan. Makanya kita tahu Tuhan itu ada. Tolong jangan disomasi, ini cuma contoh. Jadi saya menghargai semua kalian yang senang dengan idol atau K-pop ya. Terima kasih. Oke, yang lain? Oke, saya Duluan. Terima kasih banget. Terima kasih. Oke, kalau buat teman-teman Kristen atau anak-anak muda yang Kristen, saya yakin bahwa mereka tahu, kalian tahu itu bahwa Kristen itu ada. Cuman mengaplikasikannya itu waktu mereka punya masalah aja. Itu yang tadi kita bilang. Tuhan itu ada, ya, bukan Kristen itu ada. Kemudian apa tadi saya sebenarnya? Ya, Tuhan itu ada. Dari mana? Mari kita lihat ya, kita sebagai orang percaya lah ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Alkitab, baca Alkitab. Kita tahu bahwa seluruh jawaban tentang keberadaan Tuhan, tentang adanya Tuhan, tentang Tuhan menjawab persoalan, semua ada di situ. Di Alkitab. Itu menurut saya sudah satu petunjuk yang relevan, satu petunjuk yang sangat baik itu ada di Alkitab. Kita harus baca itu. Makanya kalau orang Kristen malas baca Alkitab, nanti kalau kuis seperti kemarin kan nggak bisa jawab, Pak. Kan kuis kayak seperti kemarin nggak bisa jawab. Makanya gimana kita tahu Tuhan ada? Baca Alkitab. Kita akan tahu Tuhan ada di situ. Dan kemudian bagaimana kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada ketika kita punya persoalan. Di situ kita akan ketika kita keluar. Kalau kita punya persoalan, kita keluar sebagai pemenang, kita akan tahu bahwa bukan kuat dan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan, dan di situ Tuhan ada buat kita. Nah, bagaimana agar Tuhan itu tetap terus ada? Ya tadi, bangun relasi itu terus, bangun hubungan dengan Tuhan terus, agar Tuhan itu tetap ada. Kalau kita hidupnya dosa, ya Tuhan nggak akan ada di kita. Kita taunya Tuhan ada, tetapi esensi Tuhan ada di hati kita tuh nggak akan bisa kalau kita tetap hidup dalam dosa. Ya gitu aja sih, simpelnya saya. Oke, selanjutnya pada peserta. Duluan. Nando. Oke, Bapak ini penutup ya. Sekalian, kan sesuai urutan tadi katanya. Iya. Oke, mendengar dari jawaban pihak satu, pihak dua. Ya, Anda pihak tiga penutup. Habis ini tantangan MOU ya. Pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Oke, pandang perlu ini. Yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Ya teman-teman semua punya pengalaman pribadi lah ya. Kalau yang saya mau sampaikan, mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin pernah nonton satu konten yang ada seseorang dia pergi ke tempat gunting rambut, kemudian orang yang pangkas ini tanya ke. Oh iya. Nah, dia tuh bertanya, Tuhanmu tuh ada apa enggak? Dia bilang tuh ada. Tapi yang gunting rambut ini bilang gak percaya. Terus dia kasih contoh kayak gini. Ada seseorang yang rambutnya panjang di luar. Terus langsung yang gunting rambut ini bilang, saya tidak percaya kalau orang pangkas rambut itu tidak ada. Terus langsung orang yang pangkas bilang, loh ini saya ada ini. Terus kenapa kamu bilang saya tidak ada?
Entah, kamu coba lihat di luar. Bagaimana kamu bisa mengetahui saya ada kecuali dia yang di luar yang rambut panjang itu datang. Berarti anggaplah tidak beda jauh dengan pernyataan dan jawaban yang sudah diberikan. Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu ada, kita melekat dan kita mengenal Tuhan itu seperti apa. Tadi sudah dikasih tahu caranya bahwa Alkitab, baca firman, sate, segala macam yang kita bisa lakukan yang bisa meningkatkan iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Maka itulah yang akan membuat kamu tuh bisa mengenal Tuhan itu siapa. Dan untuk teman-teman semua, ya hanya itu caranya. Hanya itu caranya bagaimana kamu bisa mengenal Tuhan itu ada atau tidak. Kalau kamu tidak mau ada dasar mau atau dasar percaya untuk mengenal Tuhan, bagaimana kamu bisa tahu dia ada? Itu saja sih. Terima kasih. Oke. Dalam ya jawabannya semua, kok di otakku enggak ya. Simple banget. Yang penting kena, Pak. Ya semoga ya. Kalau dari aku kan lebih praktikal ya. Pertanyaan cuma sesimpel Tuhan itu ada apa enggak? Lebih ke praktisnya aja. Selama dijalanin hidup ini pasti pernah ngalamin yang namanya tidak masuk akal. Pernah, saya ulang-ulang kali. Sering banget. Pernah, Pak. Ya itu udah bukti kalau Tuhan masih jaga sama kita. Jadi nggak perlu pikir kayak overthinking ya, sampai overthinking ada nggak sih penyertaan Tuhan itu gimana, apa nggak usah. Kalau selama ini masih ada mujizat-mujizat kecil yang terjadi, kayak contoh tadi yang saya ceritakan di kehidupan saya yang barusan itu, tiba-tiba ditelepon, nggak tahu ada apa, tiba-tiba siang-siang ditelepon, selama ini nggak pernah nelpon, ngajak makan, itu kan nggak masuk akal, mujizat kecil. Maksudnya bukan mujizat yang gede ya, kayak mengubah air jadi air anggur, jalan di atas air. Enggak dong, 5 roti 2 ikan bisa sampai sisa 12 bakul. Kan enggak, cuman kecil aja, tiba-tiba ditelepon, diajak pergi makan siang. Itu kan salah satu bentuk penyertaan Tuhan menjaga. Nah tinggal kita sebagai anak-anaknya, karena kita spesial kan, privilege anak kan, itu dijaga sama bapaknya, jadi sama papanya. Nah kita sudah dapat privilege itu, kita dijaga sama papanya, lah kita juga harus berlaku sebagai anak ke orang tua itu kayak gimana? Kita ya hormati orang tua, jadi kita hormati Tuhan, kita nurut apa kata Tuhan apa semua. Jadi sudah dijagain, ya jangan di losin gitu. Kan iya tinggal tahu diri. Ya. Supaya dikasih uang jajan kan. Jadi Ya enggak, tenang aja, Pak. Stay. Iya enggak itu jokes ya. Jadi bukan kita nurut supaya dikasih uang jajan, enggak Iya. gitu juga. Tapi pasti Tuhan enggak tutup Ya mata. percaya kok. Tuhan pasti berkati. Iya, kalau misalnya kita udah nurut benar, apa kata itu orang benar. tua kan pasti orang tua juga ngerti kebutuhan anaknya. Jadi kayak anaknya butuh apa dia pasti sediakan. Ya sesimpel itu aja. Jadi ditanya ada, ya pasti ada. Karena itu mujizat kecil-kecil yang kita nggak berasa itu. Kalau orang-orang sampai kayak bangun pagi, bisa nafas, bisa itu sebenarnya sudah mujizat. Cuman kan kadang ada yang kayak ya itu oke lah, itu ya termasuk. Cuman ya di luar itu ya kecil-kecil aja. Tiba-tiba nggak keselak makannya, ya kan? Terus tiba-tiba masih jatuh nggak kepleset di tangga, terus nyetir kalau bawa kendaraan masih selamat, masih bawa apa aja itu kan masih perlindungan semua. Jadi ya kayak gitu, berarti istilahnya ya Tuhan masih ada buktinya. Setiap hari pasti ada kecelakaan. Amin. Ya toh? Setiap hari pasti ada orang yang meninggal. Setiap hari pasti ada sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang kita nggak kenal. Tapi di kita nggak. Ya itu sudah perlindungan lah. Sesimpel itu aja. Tapi kalau kalian lihat obrolan kalian tadi bagaimana cara Tuhan menolong kalian ya, yang aku tarik ya, cara Tuhan membelokkan kalian ke jalan yang benar itu, Tuhan nggak pelit loh. Tuhan kasih berkat, ya. Iya. Yang Pastor Ivan punya, Iya. Tuhan kasih makan, ya kan? Iya kan? Bayar bro. Aku masih bayar. Tapi kalau saya Tuhan kasih merenungkan. Jadi sebenarnya Tuhan membelokkan itu Tuhan Iya. kasih hadiah gift di situ sebenarnya. Cuma Betul, kita kan betul. yang Betul. Nggak ngelihat, sadar. nggak ngelihat itu. Nggak Kita ngelihat, nggak iya. tahu. Mungkin kalau ke aku bukan dikasih makan ya, lebih ke kasih temen yang support lah Iya, gitu loh. iya. Nggak makannya juga, makannya bayar. Tapi benar apa kata Tuhan produser. nggak mungkin kasih kita ke jalan yang benar terus nggak kasih gift atau sesuatu yang esensi yang makna tuh nggak mungkin. Pasti Tuhan kasih gitu. Kan dari Iya, situ kan kita iya. bisa Amin. mengerti kan. Kita bisa mengerti itu. Ada Amin. esensinya lah. Iya. Betul sekali teman-teman, terutama yang cowok ya. Kan kita semua punya masa lalu yang konyol ya. Masing-masing lah. Iya, Ya. mungkin masa lalunya masih minggu lalu gitu. Oke.
Saya rasa bahwa semua sudah punya jawaban yang konkret. Dan semua Oke. juga sudah mengakui kalau emang Iya. Tuhan itu ada. Jadi setiap kalian yang menonton, siapapun kalian pasti sebenarnya punya pengalaman pribadi yang mungkin sampai detik ini nggak sadar kalau ternyata itu penyertaannya Tuhan. Tapi percayalah, itu Tuhan yang menyertai sampai akhirnya kita bisa tetap stay di jalannya Tuhan. Iya. Gitu. Mau silakan jalan. Dan ingat satu hal teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih ada sampai saat ini bisa melakukan segala sesuatu, berarti Tuhan belum selesai dengan kehidupan kamu. Iya, Oh, kalau betul. sudah selesai game. Iya, kalau sudah selesai berarti sudah game. Betul. Kalau tugas kita di dunia ini sudah selesai, ya buat apa kita lagi di dunia? Ya naik sudah. Berarti dia Nanti naik. lebih dekat dengan Bapak. Kalau naik. Kalau tapi ya jadi buat para viewers, kalau kalian sebenarnya ini semakin banyak video, semakin kalian akan mengenal kita, tingkah-tingkah konyol kita, apa yang pernah kita lakuin, semakin lama pasti tahu. Makin bahaya. Makanya viewsnya tadi kan udah bilang kalau ini sampai 1000 kita spill. Nah, nanti Waduh. berjalannya waktu pasti kita bisa saling mengenal, kita juga mau saling sharing lah ya, kita juga mau sharing pengalaman-pengalaman pribadi lah. Iya. Enggak dong. Unboxing apa? Jadi buat yang mau suka sama konten kita, jangan lupa like, comment, subscribe, Nilai Kristen semua sosial media akun kita di follow, di tag, di share ke teman-temannya. Bikin editor pusing. Iya nanti kita akan spill semakin ke depannya kalau viewsnya sampai 1000 ya kan ya. Deal ya 1000 ya, spill ya. Deal. Oke, see you guys on the next video. Bye bye.